Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai syirka. Syirka itu berasal dari kata ishtirak, yang artinya perkongsian. Nah, menurut Wahbah al-Zuhaili itu mengatakan bahwa syirka ini merupakan bercampurnya suatu modal dengan modal yang lain, sehingga keduanya itu tidak bisa dibedakan. Kemudian ada pula menurut komplikasi hukum ekonomi syariah yang mengatakan bahwa syirka merupakan kerjasama dua orang atau lebih dari dua orang dalam hal permodalan, keterampilan atau juga mengenai kepercayaan. Nah, dalam hal ini meliputi suatu usaha. Kemudian untuk mengenai pembagian keuntungannya itu telah disepakati di awal perjanjian oleh orang-orang yang terlibat dalam syirka ini. Oke, selanjutnya membahas mengenai dasar hukum syirka dalam Al-Quran, di mana terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 12, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Kemudian yang kedua itu terdapat pada Quran Surah Sad ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, dalam kedua surah ini itu menjelaskan bahwa telah ada dijelaskan dalam Al-Quran mengenai syirkah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih. Kemudian pada hadis Rasulullah, yaitu dari Abu Hurairah, yang dimana dari Abu Hayyan al-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah ma'fu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati lainnya. Apabila salah seorang di antara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka. Nah, kemudian juga ada pada hadis Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu selama mereka tidak saling mengkhianati. Nah, dari kedua hadis ini juga dijelaskan mengenai adanya syirka dalam Islam. Nah, selanjutnya saya membahas mengenai jenis-jenis syirka. Jadi syirka ini ada dua. Yang pertama itu syirka amlak, dan yang kedua itu syirka uhud. Mengenai syirka amlak, syirka amlak ini merupakan perkongsian di mana dalam hal memiliki harta. Nah, dalam syirka amlak itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu syirka amlak ikhtiari, dan juga yang kedua itu syirka amlak ijbari. Nah, apa itu syirka amlak ikhtiari? Syirka amlak ikhtiari ini dia merupakan perkongsian yang dilakukan secara sukarela. Contohnya, dua orang atau lebih melakukan perkongsian mengumpulkan modal untuk membeli suatu barang. Misal barang yang dia beli itu adalah truk. Nah, mereka gunakanlah truk ini untuk mengangkut sebuah barang. Jadi truk ini milik aset mereka. Nah, sedangkan adapun syirka amlak ijbari itu merupakan suatu perkongsian yang secara paksa. Jadi dalam pembagian suatu harta, ini dalam hal pembagian suatu harta itu seseorang tidak bisa mengelak dari pembagian porsinya. Contohnya itu pembagian harta porsi anak laki-laki dan juga perempuan. Syirka yang kedua itu adalah syirka ukut. Syirka ukut itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu syirka inan, kemudian yang kedua itu syirka abdan, yang ketiga syirka wujuh, dan yang terakhir itu syirka mufawadah. Nah, apa itu syirka inan? Syirka inan ini merupakan kerjasama dua atau lebih orang di mana mereka bekerja sama dalam hal modal dan juga jasa. Nah, dalam hal ini pembagian keuntungan dan kerugian itu dibagi rata antara pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua itu syirka abdan. Apa itu syirka abdan? Syirka abdan ini dia merupakan kerjasama dua orang atau lebih dalam hal jasa. Mereka tidak membutuhkan modal. Dalam hal ini contohnya misalnya penjahit. Ketika mereka menerima orderan jahitan seragam sekolah, mereka justru lebih membutuhkan jasa dalam hal ini.
Selanjutnya membahas mengenai syirka wujuh. Syirka wujuh ini merupakan kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pihak ini dia memiliki reputasi dan juga prestis yang baik, sehingga mereka ini orang-orang yang pandai dalam berbisnis. Jenis syirka ini memungkinkan seseorang membeli barang secara kredit dan juga menjualnya secara tunai. Selanjutnya syirka mufawadah. Syirka mufawadah ini merupakan syirka yang gabungan dari beberapa syirka sebelumnya, yaitu syirka inan, syirka abdan, dan juga syirka wujuh. Jadi syirka ini diperbolehkan dalam Islam karena tidak melanggar syariat-syariat Islam dan sesuai dengan syariat-syariat Islam pula. Nah, saya kira itu mengenai syirka di pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.